Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kedua dari dari judul 1.5.3, yaitu data beban gempa riwayat waktu atau time history. Jadi bagian kedua ini kita bahas tentang bagaimana cara membuat data respon spektrum dari data ground motion dengan aplikasi seismosignal. Itu dia. Jadi terlebih dahulu teman-teman pastikan jaringan internet kalian aktif ya. Karena kita akan mendownload aplikasi seismosignal. Jadi kita download dulu. Sini. Oke. Seismosignal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang di sini kita pilih Seismosoft ya. Oke. Ya, ini dia halaman webnya. Jadi untuk downloadnya silakan teman-teman pilih download free trial. Jadi kita ambil gunakan yang yang gratisan. Kita buka. Di sini kita akan coba install. Kita double klik ya pada aplikasinya. Oke, tunggu sejenak. Nah, selanjutnya kita pilih next. Di sini kita pilih iSafe. Next. Next. Install. Oke, tunggu sebentar. Jadi aplikasi Seismosignal ini adalah aplikasi untuk membuat data spektral respon spektrum berdasarkan data time history gitu. Jadi di sini kita pilih launch ya, kita langsung aplikasikan aja, finishkan. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui, jadi saya sudah pernah download aplikasi ini 2 hari yang lalu. Jadi untuk waktu batasan daripada penggunaan trial ini adalah tinggal 28 hari lagi. Jadi tidak masalah. Nah, di sini kita pilih continue trial ya. Jadi kita langsung kita gunain. Nah, pada materi pertama tentang time history kita sudah membuat data di sini nih, data notepad ya, data notepad untuk San Fernando arah X ya dan arah Y. Jadi teman-teman silakan kita openkan aplikasi file ini di Seismosignal. Oke. Nah, caranya itu kita pilih open folder. Kemudian kita pilih foldernya dulu. Sini kita pilih txt formatnya. Kemudian kita pilih San Fernando 27 arah X. Oke. Sudah. Kemudian kita open. Nah, kemudian untuk first line ini kita isi 1. Kenapa? Karena di sini menyatakan bahwasannya data ini akan dibaca pada mulai baris pertama gitu. Nah, kemudian last line ini adalah jumlah baris kita. Jadi jumlah baris kita datanya itu adalah 4172 detik, 4172 baris. Ini kita dapatkan dari data awal ya, sudah dijelaskan. Kemudian untuk periode ulangnya di sini periode ulang maksud saya intervalnya di sini 0,01. Ini juga sudah ada disampaikan di tahap pertama. Kemudian di sini kita pilih single acceleration. Kemudian untuk jumlah baris yang dibaca di sini ada 2 ya, jumlah kolom. Jadi kolom periode dan kolom SA gitu. Jadi 2 itu adalah baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua gitu. Jadi di sini kita isi 2. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Ya, jadi ini adalah hasil daripada penginputan datanya. Jadi yang pertama itu di sini kita grafik acceleration. Nah, yang kedua adalah grafik velocity. Yang ketiga adalah grafik
displacement. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan data respon spektral, jadi sini kita pilih dulu di sini elastic inelastic respon spektra. Jadi kita pilih ini. Nah, selanjutnya kita pilih refresh ya teman-teman. Jadi kita pilih refresh di sini. Kita pilih refresh. Oke. Nah, kemudian kita pilih di sini procedure acceleration. Gitu teman-teman. Jadi kita pilih procedure acceleration dengan aksis Y-nya, aksis X-nya adalah periode. Nah, jadi inilah bentuk grafiknya. Jadi seperti yang kita saya jelaskan di awal, bahwasannya untuk grafik spektral hasil daripada time history itu kok bisa grafiknya itu mirip dengan spektral yang kita peroleh dari Pushkin, yaitu mulai dari apa namanya 0, kemudian naik, kemudian datar, kemudian naik, apa ya, konsep itu naik, habis itu datar, habis itu turun, gitu. Itu dia. Jadi jangan sampai nanti ketika hasil daripada apa namanya respon spektrum itu nanti dia bisa naik, datar, habis itu turun, habis itu naik lagi gini-gini terus. Jadi yang seperti ini yang kita hindari gitu. Yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya yang ini, item yang ini tidak masalah gitu. Itu dia teman-teman. Jadi kalau bisa yang berwarna merah ini yang kita hindari. Jadi grafik itu naik, datar, habis itu naik turun, baru habis gitu. Ini yang kita hindari. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan data percepatan dan untuk mendapatkan data periode dan percepatan, teman-teman bisa pilih acceleration ini ya. Ini acceleration. Nah, kemudian di sini ini data yang kita butuhkan. Ya, yang pertama adalah periode dan yang kedua adalah spektralnya, kecepatannya dengan redaman 5%. Nah, jadi teman-teman bedanya versi trial dengan versi full version ya, itu ketika kita ingin mengcopy data nih, ini kita nggak bisa mengcopynya. Jadi untuk versi trial tidak bisa di-copy. Sedangkan untuk versi full version itu bisa di-copy. Itu. Jadi solusinya adalah teman-teman silahkan mengetik data periode dan percepatan ini secara satu persatu sampai periode 4 detik gitu. Sampai 4 detik. Itu dia teman-teman caranya. Nah, untuk pembelajaran ini saya sudah mengetik ya, sudah menyalin datanya itu baik mulai dari San Fernando arah X ini dan San Fernando arah Y. Gitu. Jadi sudah saya ketik. Nah, ini dia teman-teman datanya. Ya. Ini sudah sampai 4 detik. Nah, selanjutnya data yang ini grafik tadi ya. Grafik San Fernando tadi kita screenshot ya. Jadi kalau teman-teman mau screenshot sebagai bukti bahwasannya kita sudah melakukan tahapan ini kita screenshot seperti ini. Ini dia screenshot. Oke, sudah beres. Kita pastikan di file kita. Nah, selanjutnya untuk untuk hasil daripada data ini kita jadikan sebuah grafik seperti ini teman-teman. Jadi ini ada grafik perbandingan respon spektrum San Fernando tanpa skala dengan respon spektra Gunung Kukuh. Tuh, jadi ini daerah yang saya dapatin. Nah, untuk yang pertama di sini untuk grafik yang berwarna biru, untuk biru ya. Di sini ini adalah grafik punya San Fernando arah X, sedangkan untuk grafik berwarna merah ini grafik Fernando yang punya arah Y. Sedangkan untuk grafik yang berwarna hijau ini adalah grafik respon spektrum dari daerah kurung kekuh gitu yang kita dapati di Pushkin. Itu dia. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat grafiknya itu? Itu caranya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih insert, kemudian pilih scatter, pilih yang patah-patah seperti ini. Ya, kemudian kita inputkan. Caranya klik kanan pada daerah chart areanya. Kemudian pilih select data. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pilih add. Nah, di sini kita pilih, kita kasih namanya San Fernando arah X atau San Fernando X aja, ini kepanjangan X aja. Nah, untuk series X-nya kita isi dengan nilai periode sampai 4 detik ya. Kemudian untuk arah Y-nya di sini kita isi dengan data percepatan. Oke. Sekarang kita oke kan? Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk San Fernando arah Y. Sini.
San Fernando Y. Untuk nilai X-nya masih sama ya, kita isi dengan nilai perioda. Ya, kita isi perioda. Oke. Kemudian untuk arahnya Y-nya kita isi dengan nilai percepatan. Oke, sudah beres. Nah, yang sebagai pelengkap di sini kita inputkan juga respons spektrum dari daerah kurung keku atau daerah yang kalian miliki. Kita add-kan lagi. Kita masuk di sini respons spektrum RS kurung keku. Oke. Kemudian kita buka datanya yang dari respons spektrum. Ini dia. 0 sampai 4 detik. Oke. Selanjutnya yang arah Y, percepatannya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika belajar menggunakan ketika belajar dari saya itu usahain setiap data perencanaan yang saya berikan itu tolong dijadikan file Excel gitu untuk masing-masing sendiri. Jadi ini berguna untuk kalian sendiri. Jadi saya cuma merekomendasikan setiap file yang saya berikan kalau bisa adalah berbentuk Excel hasilnya. Jadi bukan cuma belajar. Karena tahapan hasil akhir daripada pembelajaran ini adalah database kita. Jadi kalau misalnya kalian belajar dari saya tapi kalian tidak memiliki database, itu saya anggap kalian kurang beruntung gitu. Karena ketika analisis ini yang kalian butuhkan salah satunya adalah database gitu. Jadi ini kita oke kan? Nah, oke. Nah, ini dia teman-teman grafiknya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa teman-teman edit ya, kurang lebih akan menjadi seperti ini datanya. Gitu. Jadi ini lebih cantik datanya dibandingkan ini. Karena ini belum diedit. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika kita berbicara tentang data spektral, pemilihan data ground motion, itu kok bisa diperhatikan, digunakan datanya itu pola daripada uh, spektral desainnya itu mirip dengan punya data respons spektrum dari kurung kuku atau dari daerah yang dari data puskim kalian peroleh tadi. Jadi kalau di sini kan kita lihat naik, habis itu sini kurang lebih bisa datar, habis itu turun terus gitu. Jadi datanya pun mirip dengan polanya seperti respons spektrum. Ini dia. Nah, selanjutnya jika kalian memiliki data yang yang spektral responnya itu naik, datar, habis itu turun polanya ya. Habis itu ada naik turunnya ini kok bisa dihindari gitu. Jadi yang seperti ini yang kita hindari. Jadi pilihlah data yang kurang lebih dia itu udah turun gitu. Udah turun dia semuanya. Itu dia teman-teman. Lama kelamaan dia makin mengecil. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan rank perioda berdasarkan SCE 710. Jadi untuk materi yang kedua dari perencanaan data beban time history itu sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita sudah selesai membuat data grafik ini. Nah, selanjutnya teman-teman kalau bisa ini data yang punya ini ya, yang punya satu lagi lah biar penutupan. Ini data ini kita buat dalam bentuk notepad. Jadi ini kita copy dulu. Nih, kita copy, Ctrl C. Kita Ctrl C. Kita buka notepadnya di sini. Jadi ini maksudnya sebagai sebagai data yang bisa kita inputkan ke dalam SAP. Kalau misalnya dengan menggunakan SAP atau ETABS. Coba, ini kita paste. Jadi seperti tadi, datanya kita tanpa ada data yang lain ya. Kemudian kita file, kita save. Jadi ini kita kasih nama respon spektrum. Respon spektrum Fernando 27 X itu X tanpa skala. Jadi ingat ya teman-teman, jadi ini ada tanpa skala dengan skala. Jadi ini yang punya tanpa skala kita save itu. Nah, begitu juga yang punya arah Y gitu. Jadi arah Y gitu juga kita blok semuanya sampai 4 detik. Ctrl C. Nah, kemudian kita pastikannya di sini. Ctrl A, Ctrl V.
Udah hilang, kemudian kita save as. Kita save as, dia menjadi San Fernando arah Y tanpa skala. Respon spektrum San Fernando ya. Kita lupa namanya. San Fernando 27 Y tanpa skala. Kita save. Nah, itu dia teman-teman. Jadi data kita sudah kita memiliki data respon spektrum San Fernando Y tanpa skala. Nah, itu saja. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Jika ada yang benar, jika ada yang benar dari saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.